Terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia, Georgia memukau dengan sejarahnya yang kaya, panorama alam yang mengesankan, dan keberagaman budayanya, yang terhampar di sepanjang pantai Laut Hitam. Sebagai negara pegunungan, Georgia dihiasi oleh gereja-gereja kuno dan biara-biara kuno yang mengungkapkan kekayaan sejarah dan budayanya, serta benteng-benteng abad pertengahan yang menghiasi lanskapnya. Dari danau yang indah hingga ngarai yang menakjubkan, kontras dengan puncak-puncak gagah Kaukasus. Penduduk asli negara Georgia terdiri dari berbagai kelompok etnografi yang memiliki perbedaan dalam hal tempat tinggal, dialek, bahasa, serta unsur budaya dan tradisi. Mereka merupakan sebagian besar populasi negara tersebut, sekitar 87% dari total penduduk Georgia. Orang Georgia memiliki beragam karakteristik etnografi yang membedakan mereka satu sama lain, namun mereka memiliki kesamaan dalam kebanggaan akan identitas dan sejarah mereka sebagai bagian dari negara Georgia. Ibu kota negara bagian Georgia adalah kota Tbilisi, kota yang dinamis dan penuh energi dengan sejarah yang kaya dan perpaduan pengaruh budaya yang unik. Kota ini telah ada selama lebih dari 1.500 tahun, dan sepanjang sejarahnya telah mengalami berbagai pengaruh budaya yang tercermin dalam arsitekturnya yang beragam. Di Tbilisi, Anda akan menemukan perpaduan gaya arsitektur dari bangunan abad pertengahan, struktur Soviet, hingga konstruksi modern kontemporer. Kota ini dipenuhi dengan kehidupan jalanan yang ramai, terutama di pusat kotanya, di mana jalan pejalan kaki dipenuhi dengan kafe, restoran, toko, dan seniman jalanan. Penduduk lokal dan pengunjung bercampur menciptakan suasana yang hidup dan ramah. Tbilisi diakui sebagai pusat kebudayaan utama di Kaukasus, dengan dunia seni dan budaya yang berkembang. Ini adalah rumah bagi banyak teater, galeri seni, museum, dan festival yang menawarkan berbagai acara dan pameran budaya untuk dinikmati. Tbilisi adalah kota dengan tradisi festival yang kaya, yang mencerminkan keragaman budaya dan kehidupan seni yang berkembang. Beberapa festival terbesar dan paling populer di Tbilisi meliputi Festival Film Internasional, yang merupakan salah satu yang terkemuka di Georgia dan wilayah Kaukasus. Festival ini menampilkan pilihan film dari dalam dan luar negeri, serta berbagai kegiatan dan acara terkait film. Selain itu, Tbilisi Open Air adalah festival musik yang menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Festival ini diadakan di ruang terbuka yang luas dan menampilkan pertunjukan seniman musik dari dalam dan luar negeri, dari berbagai genre musik. Tbilisi dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah, seperti pegunungan Kaukasus dan sungai Kura yang mengalir melalui kota, yang dikelilingi oleh taman-taman dan tanaman hijau, serta monumen Mtatsminda. Mari kita menjelajahi bersama dan temukan beberapa fakta paling menarik dan luar biasa tentang Georgia. Georgia adalah sebuah negara yang terletak di wilayah pegunungan Kaukasus, di antara Eropa Timur dan Asia Barat. Di sebelah barat, Georgia berbatasan dengan Laut Hitam, di utara dengan Rusia, di selatan dengan Turki dan Armenia, serta di timur dengan Azerbaijan. Pegunungan Kaukasus besar membentang di bagian utara negara ini, menjadi rangkaian gunung tertinggi di Eropa. Luas total Georgia adalah sekitar 69,700 km persegi, dengan populasi sekitar 3.728.000 jiwa. Kepadatan penduduknya adalah sekitar 54 jiwa per kilometer persegi, dengan sebagian besar populasi tinggal di daerah perkotaan, 79%, daripada pedesaan, 21%. Georgia terbagi menjadi 10 wilayah dan 2 republik otonom, yaitu Abkhazia dan Ajaria. Tbilisi, ibu kota Georgia, yang secara resmi dikenal sebagai Tbilisi, adalah sebuah kota yang menakjubkan dengan sejarah yang kaya dan budaya yang dinamis. Sebagai salah satu ibu kota tertua di Eropa,
Tbilisi telah menjadi pusat kebudayaan, politik, dan ekonomi Georgia selama lebih dari 15 abad. Kota ini didirikan oleh Raja Vakhtang Gorgasali, yang menurut legenda didorong oleh keajaiban penyembuhan air belerang yang masih ada hingga hari ini di kota kuno. Tbilisi secara historis telah menjadi titik temu budaya karena letaknya yang strategis di jalur sutra, yang mempengaruhi arsitektur, masakan, dan budaya kota dengan campuran pengaruh dari Persia, Ottoman, Rusia, dan Eropa. Kota tua Tbilisi adalah contoh nyata dari warisan sejarahnya. Dengan jalan-jalan sempit berbatu dan beragam gaya arsitektur, terutama rumah-rumah dengan balkon kayu tradisional, Tbilisi memancarkan pesona dari masa lalu. Di antara tempat-tempat menarik yang patut dikunjungi adalah Benteng Narikala, sebuah benteng abad ke-6 yang memberikan pemandangan spektakuler atas kota, Liberty Square, pusat kota yang menampung berbagai monumen penting dan bangunan bersejarah, serta Jalan Rustaveli, arteri utama kota yang menampilkan bangunan-bangunan bersejarah seperti Parlemen Georgia, Gedung Opera, Galeri Nasional, dan Gereja Sioni. Salah satu simbol utama kota adalah Menara Jam, yang dibangun pada abad ke-19. Gereja Metehi, sebuah gereja abad ke-10 yang berdiri di tepi Sungai Kura, menawarkan pemandangan indah ke kota tua. Di dekatnya, terdapat monumen berkuda raja legendaris Vakhtang Gorgasali, pendiri kota. Jembatan Peace adalah contoh arsitektur modern yang mengagumkan, melintasi Sungai Kura, dan menjadi ikon modernitas dengan ciri khasnya yang unik. Masjid Juma di Tbilisi, Georgia, adalah sebuah bangunan bersejarah yang menjadi simbol penting bagi komunitas Muslim di kota tersebut. Dinamai Juma, yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab, Jumat, menandakan pentingnya tempat ini sebagai lokasi untuk menjalankan ibadah sholat Jumat bagi umat Islam setempat. Bangunan masjid ini awalnya dibangun oleh Kesultanan Ottoman pada periode antara 1723 hingga 1735. Namun, sejarahnya tidak berhenti di sana. Antara tahun 1846 hingga 1851, masjid ini mengalami renovasi besar-besaran yang dilakukan sesuai dengan desain arsitek Italia, Giovanni Scudieri. Renovasi ini menambahkan elemen baru pada bangunan dan meningkatkan keindahan serta fungsionalitasnya. Selama berabad-abad, Masjid Juma mengalami berbagai perombakan dan perbaikan sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan keaslian bangunan sekaligus memastikan keberlangsungan fungsi keagamaannya. Bangunan ini merupakan satu-satunya masjid di Tbilisi, sehingga memiliki nilai sejarah dan keagamaan yang sangat penting bagi komunitas Muslim di kota ini. Lokasinya yang berada di kaki benteng di sekitar Recola dekat Taman Botani menambah daya tariknya sebagai tempat bersejarah dan sebagai tujuan wisata yang menarik bagi pengunjung yang ingin belajar tentang sejarah dan budaya Georgia serta keberagaman agama di kota ini. Wilayah Mtsketa di Georgia adalah salah satu dari yang terindah dan paling kaya secara historis. Kota Mtsketa, dengan sekitar 8.000 penduduk. Kota ini merupakan ibu kota negara pertama dan memiliki banyak monumen bersejarah yang sangat penting, sehingga diakui sebagai situs warisan dunia. Terletak di tepi Sungai Kura, Mtsketa dianggap sebagai museum hidup. Disinilah Georgia mengadopsi agama Kristen pada abad keempat, dan beberapa bangunan kuno di kota ini menjadi saksi sejarahnya. Seperti Katedral Svetitsko-Veli yang berasal dari abad ke-10, dianggap sebagai pusat keagamaan negara, dan Biara Jari yang berasal dari abad ke-6, salah satu monumen tertua dan paling dihormati di Georgia. Melalui wilayah Mtsketa, terdapat jalur militer yang menjalankan jalur utama melintasi pegunungan Kaukasus besar dari ibu kota Georgia, Tbilisi, ke kota Vladikavkaz di Alania, Rusia. Rute ini telah digunakan sejak zaman kuno oleh orang Georgia, Yunani, Persia, dan peradaban lainnya. Pada masa itu, kerajaan Georgia diperkuat dan dikuasai dengan kuat oleh para raja, dibuktikan dengan keberadaan benteng Ananuri yang dibangun antara abad ke-15 dan ke-17,
serta biara-biara bersejarah seperti Mindas Ameva atau Biara Tritunggal Mahakudus yang dibangun pada abad ke-14 di kaki Gunung Kasbek. Di sekitar biara-biara ini terdapat wilayah Casbe yang indah, menjadi salah satu tujuan wisata utama di negara ini karena landskapnya yang mengesankan yang dikelilingi oleh sungai, danau, serta beberapa tempat simbolis di Kaukasus seperti Lembah Truso atau Desa Pegunungan Pat Timur Minda. Selama musim dingin, Gudauri menjadi pusat ski utama di negara ini, menjadi salah satu tujuan wisata yang paling populer. Wilayah Kakheti, yang sama-sama indah dan kaya akan sejarah, terletak di sebelah timur Georgia. Wilayah ini menyatukan keindahan alam dengan warisan budaya yang kaya serta tradisi anggur yang unik. Georgia telah menjadi produsen anggur selama ribuan tahun dan dianggap sebagai tempat kelahiran pemeliharaan anggur. Penemuan ini sebenarnya tidak disengaja. Orang-orang Georgia menemukan bahwa jika anggur diperas ke dalam pot tanah liat besar yang disebut kfefri dan dikubur di bawah tanah selama musim dingin, maka itu akan menjadi anggur saat musim semi tiba. Metode tradisional Georgia ini dalam pembuatan anggur melalui penggunaan kfefri telah diakui sebagai warisan budaya Takbenda oleh UNESCO. Wilayah ini juga memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak abad ke-6 SM, dengan kota Tel Aviv sebagai ibu kotanya. Tel Aviv merupakan pusat kerajaan Kakheti dan merupakan pusat komersial penting pada abad pertengahan, berdiri dari abad kedua hingga ke-10. Saat ini, Tel Aviv terkenal dengan produksi anggurnya dan istana Adipati Kakheti yang berasal dari abad ke-17. Namun, wilayah ini juga memiliki pemandangan yang mengesankan, mulai dari kebun anggur yang luas hingga formasi geologi Kaukasus yang memukau di lembah Alazani. Di wilayah Kakheti, kita juga menemukan kota Signaghi yang menawan, yang dikenal sebagai kota cinta, karena suasana dan arsitekturnya yang romantis. Kota ini menjadi rumah bagi beberapa benteng dan museum yang memamerkan seni tradisional Georgia. Selain itu, Kakheti juga memiliki sejumlah biara kuno dan situs bersejarah seperti Biara Alaverdi, kota Gremi yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Kakheti pada abad ke-15, Biara David Gareja, dan Biara Febi yang merupakan biara abad ke-10 yang menjadi tempat pemakaman Ratu Tamar dari Georgia. Adjara adalah daerah otonomi yang memikat di barat daya Georgia, terkenal dengan kombinasi unik pegunungan, hutan lebat, dan garis pantai indah sepanjang 300 km yang dikelilingi oleh perairan Laut Hitam yang jernih. Salah satu daya tarik utama kawasan ini adalah ibu kotanya, Batumi, kota wisata terbesar di Georgia yang terletak di tepi Laut Hitam. Batumi sering disebut sebagai Las Vegas Kaukasus, karena arsitekturnya yang imajinatif dan mewah. Dari menara alfabet sebagai penghormatan kepada bahasa ibu Georgia, hingga menara Batumi dengan menara kecil yang tertanam di fasadnya. Banyak atraksi menarik dapat ditemukan di kota ini. Salah satu atraksi simbolis dan simbol kota pesisir adalah Kincir Ria Batumi, yang dikenal sebagai Batumi Ferris Wheel. Kincir Ria besar ini adalah observatorium yang menawarkan pengunjung kesempatan untuk menikmati panorama kota yang menakjubkan, Laut Hitam, dan kawasan pejalan kaki Batumi yang panjangnya mencapai 16 km sepanjang pantai. Di sepanjang pejalan kaki ini, kita dapat melihat arsitektur yang beragam dan unik, dengan bangunan modern dan kontemporer yang berdampingan dengan bangunan bersejarah seperti Mercusuar Batumi, yang memberikan penampilan menarik dan eklektik pada kota ini. Atraksi penting lainnya di Batumi Masjid Ort Jame yang mengesankan, menjadi rumah bagi sekitar 30% penduduk ajaran yang beragama Islam karena kedekatannya dengan perbatasan dengan Turki, serta Kebun Raya Batumi, yang merupakan kebun raya terbesar kedua di dunia. Di wilayah tengah Georgia, kita menemukan Provinsi Imereti, rumah dari kerajaan kuno Cholchis yang memainkan peran penting dalam perkembangan identitas Georgia. Wilayah ini kaya akan situs bersejarah, seperti Fani, sebuah situs arkeologi yang dianggap pusat produksi emas, perak, dan perunggu pada zaman kuno. Namun,
Salah satu situs yang paling mencolok adalah Pilar Katki, sebuah kolom batu kapur alami yang menjulang tinggi sekitar 40 meter dari permukaan tanah, dengan sebuah patung kecil yang menghiasi puncaknya dan menjadi tempat tinggal seorang pertapa ortodoks sejak tahun 1993. Kutaisi, bekas ibu kota kerajaan Imereti, adalah kota terpenting kedua di Georgia dengan lebih dari 195.000 penduduk. Sebagai ibu kota parlemen dan legislatif negara, Kutaisi kaya akan arsitektur bersejarah dan merupakan pusat budaya yang penting. Kota ini pernah menjadi ibu kota Georgia pada abad ke-12 dan memiliki sejumlah situs bersejarah, termasuk Katedral Bagrati yang terdaftar sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Tidak jauh dari Kutaisi terletak kota Tskaltubo, yang terkenal dengan air panasnya dan sejarahnya sebagai destinasi kesehatan dan kebugaran. Bahkan pada masa Soviet, tempat ini menjadi populer sebagai tujuan terapi, dan beberapa bangunan dari masa itu masih berdiri hingga saat ini, menambah daya tarik lain di kota ini. Wilayah Kartli atau Baja Ibria di bagian tengah selatan Georgia merupakan daerah bersejarah yang penting, bagian dari kerajaan Ibria kuno. Kawasan ini menarik bagi wisatawan karena banyaknya tempat menarik, seperti benteng tua Samsvilde dan kota berbenteng kuno yang berasal dari abad pertengahan. Selain itu, terdapat keajaiban alam seperti Ngarai Birsbizi, yang menampilkan tebing-tebing, formasi batuan, dan sungai yang mengalir melaluinya. Kawasan ini sangat cocok bagi para penggemar hiking dan pendakian, dengan rute-rute yang menantang dan pemandangan yang menakjubkan. Salah satu keindahan alam lainnya adalah Dashbashi Canyon yang mengesankan. Lokasinya yang menantang menawarkan pemandangan spektakuler bagi pengunjung. Sebagai penutup tur di wilayah yang indah ini, pengunjung dapat menjelajahi gurun Emra Balscararo yang berwarna-warni. Meskipun bukan gurun secara teknis, lanskapnya ditandai oleh dataran luas, area terbuka semi kering, dan sedikit vegetasi, memberikan pengunjung perasaan terisolasi dan pemandangan yang tidak biasa dalam konteks geografis Georgia. Samegrelo Semolas Baneti dianggap sebagai salah satu wilayah terindah di Georgia, terdiri dari dua wilayah sejarah dan geografis kuno, yaitu Samegrelo dan Semolas Baneti. Wilayah ini terbentuk pada tahun 1995 sebagai hasil penggabungan kedua entitas sejarah tersebut. Samegrelo Semolas Baneti meliputi pantai timur Laut Hitam dan pegunungan Mingel Kaukasia di bagian barat. Terletak di pantai Laut Hitam, wilayah ini terkenal dengan pantainya, kota bersejarah, dan kekayaan budayanya. Kota Zugdidi adalah ibu kota wilayah ini dan merupakan pusat budaya dan ekonomi yang penting. Kota ini menjadi rumah bagi beberapa museum, teater, dan galeri seni, tetapi daya tarik utamanya adalah Istana Dadiani, sebuah istana abad ke-19 yang merupakan kediaman keluarga Davane para pangeran Mingrui. Selain itu, terdapat Benteng Kobuleti, yang juga dikenal sebagai Benteng Petrus, sebuah benteng abad pertengahan yang dibangun pada abad ke-6 oleh Kaisar Bizantium Justinianus. Benteng ini pertama kali dibangun untuk melindungi wilayah dari serangan musuh seperti Persia dan Arab. Wilayah ini juga terkenal dengan Biara Gelati, kompleks biara abad pertengahan yang dinyatakan sebagai situs warisan dunia karena merupakan contoh arsitektur abad pertengahan yang terkenal. Di bagian timur wilayah ini, bahasa Georgia adalah Vanea, di mana kita menemukan pegunungan Kaukasus yang terkenal dengan pemandangan pegunungannya, gletsernya, dan budayanya yang unik. Kota Mestia, ibu kota Svaneti, merupakan tempat wisata penting yang terkenal dengan menara pengawasnya yang dibangun pada abad ke-9 untuk melindungi dari serangan dan saat ini menjadi simbol kota tersebut. Tempat menarik lainnya di Svaneti termasuk Taman Nasional Saneti dan Menara Batu abad pertengahan Ushguli, yang terletak di ketinggian tertinggi dianggap sebagai pemukiman manusia tertinggi di Eropa. Wilayah Sams dan Bahti Om Mesti dan Bahea adalah wilayah administratif yang terdiri dari dua provinsi bersejarah,
sebagian besar sesuai dengan wilayah sejarah dan geografis. Mestia juga merupakan kawasan pertanian dan sejarah penting yang kaya akan keanekaragaman etnis dan budaya karena telah dihuni oleh berbagai masyarakat selama berabad-abad, termasuk orang-orang Yunani, Rusia, dan Armenia. Wilayah Vaga khususnya adalah rumah bagi populasi Armenia yang signifikan dan secara historis telah menjadi tempat di mana budaya Armenia berkembang. Wilayah ini dipenuhi dengan biara-biara, benteng-benteng abad pertengahan, serta gereja-gereja yang penting bagi orang Georgia dan Armenia. Salah satu situs bersejarah yang menonjol adalah biara gua abad pertengahan di Barcia, yang digali ke dalam tebing Ereti pada abad ke-12 oleh Ratu Tamar dari Georgia. Biara ini berfungsi sebagai tempat perlindungan penting selama invasi Mongol dan Ottoman. Kompleks ini terdiri dari 13 tingkat dan menampung lebih dari 6.000 gua yang digunakan sebagai pusat keagamaan, budaya, dan militer yang penting dalam hal geografi. Mestia dan Avaga adalah wilayah pegunungan dengan pusat wisata penting seperti Bakuriani, yang merupakan tempat terbaik untuk bermain ski di negara ini, serta tempat untuk berlatih pendakian gunung. Kota Borjomi yang menawan terkenal karena air mineralnya, terletak di antara pegunungan yang ditutupi hutan pinus di kedua sisinya Sungai Chura. Di sini juga terdapat kota Liani, yang karena iklim terapeutiknya, merupakan kediaman musim panas Kaisar Rusia pada abad ke-19. Wilayah Shidakartli atau pedalaman Ibria, adalah bagian dari kerajaan kuno Ibria. Salah satu kota terpentingnya adalah kota Gori, yang terkenal dengan benteng abad pertengahannya dan juga sebagai tempat kelahiran mantan pemimpin Soviet, Joseph Stalin. Kota ini memiliki museum yang didedikasikan untuk kehidupan dan warisannya, menampilkan koleksi barang-barang pribadi, dokumen, dan foto yang berkaitan dengan Stalin. Meskipun dianggap oleh sebagian orang sebagai pemimpin kuat yang memimpin Uni Soviet menjadi pemimpin dunia, Stalin juga dianggap oleh banyak sejarawan sebagai salah satu pelaku genosida terbesar dalam sejarah, bertanggung jawab atas penderitaan dan kematian jutaan orang. Di wilayah paling ekstrim di barat daya Georgia, kita menemukan wilayah Guria, perpaduan destinasi pantai yang menarik dengan destinasi indah di pegunungan. Guria terkenal dengan pusat iklimnya, yang merupakan destinasi wisata berbasis pada khasiat penyembuhan dari iklimnya. Dari wilayah pegunungan, BMO menonjol, yang berada pada ketinggian sekitar 2000 m di atas permukaan laut, terkenal dengan lingkungan hutan jenis konifera kuno dan pemandangan indah serta menjadi pusat ski penting selama musim dingin. Destinasi lain di kawasan ini yang menonjol karena keindahannya adalah Gomis MTA, tempat ideal bagi pecinta hiking dengan rute yang menawarkan kesempatan untuk menjelajahi alam yang belum terjamah dan menikmati pemandangan menakjubkan di pesisir Laut Hitam, termasuk Urkui yang terkenal dengan pasir magnetiknya, yang memiliki khasiat penyembuhan. Meskipun Georgia adalah negara yang relatif kecil, namun memiliki keindahan alam yang beragam dan menakjubkan berkat lokasinya yang strategis. Mulai dari pegunungan Kaukasus dan gletsernya di bagian utara, hingga pegunungan tertinggi di Eropa yang melintasinya. Di sepanjang pantai Laut Hitam di sebelah barat negara, terdapat rute migrasi bagi lebih dari 1 juta burung setiap tahun antara bulan Agustus hingga Oktober. Selatan Georgia memiliki Kaukasus kecil, rumah bagi spesies langka seperti bison Kaukasia. Di sebelah timur, Sungai Alazani mengalir, menjadi sungai terpanjang di negara ini. Sekitar 40% wilayah Georgia adalah hutan yang menjadi habitat bagi beruang, LYNX, dan macan tutul. Georgia memiliki 12 zona iklim yang berbeda, memberikan setiap wilayah karakteristik iklimnya sendiri. Di puncak tertinggi negara ini, Gunung Kazbek di pegunungan Kaukasus Utara, terdapat puncak yang dianggap sebagai salah satu tantangan mendaki tersulit di Eropa. Georgia juga dikenal sebagai salah satu negara terkaya sumber daya air di Eropa. Ada sekitar 860 danau, lebih dari 26.000 sungai,
dan 43 reservoir air minum buatan di wilayah ini. Sebagian besar danau terletak di kaki pegunungan Kaukasus kecil, dengan Danau Paravani menjadi yang terbesar di antaranya, juga dikenal sebagai rumah bagi populasi ikan yang beragam. Seni di Georgia sangat beragam dan memiliki akar sejarah yang dalam, menjadi bagian integral dari budaya negara tersebut. Seni Georgia mencerminkan kekayaan sejarahnya, termasuk karpet yang terkenal dengan warna-warnanya yang hidup dan desain rumit. Awalnya diproduksi oleh suku nomaden, karpet menjadi barang penting di pegunungan, dan saat ini Anda dapat menemukan permadani kuno dan modern di seluruh negeri. Seni Georgia juga mencakup berbagai media lain, seperti keramik yang terkenal dengan penggunaan warna-warna cerah dan pola geometris, ukiran kayu yang dihiasi dengan motif bunga, serta kerajinan logam dan perhiasan yang terkenal dengan keindahannya dan penggunaan motif tradisional. Arsitektur juga merupakan bentuk seni yang sangat penting di Georgia. Bangunan-bangunan Georgia terkenal karena keindahannya, kompleksitasnya, dan penggunaan bahan-bahan alaminya. Arsitekturnya seringkali memperlihatkan motif sejarah keagamaan dan budaya, terutama di gereja-gereja ortodoks, benteng kuno, rumah batu, dan bangunan dengan pengaruh timur dan barat. Contoh penting dari arsitektur Georgia termasuk Gereja Tritunggal Maha Kudus Metehi, sebuah gereja abad ke-10 yang merupakan salah satu bangunan paling suci di negara tersebut, Hagia Sophia di Kutaisi yang merupakan pusat keagamaan penting di barat Georgia, dan Benteng Narikala yang merupakan benteng abad pertama yang mendominasi kota Tbilisi. Kostum tradisional Georgia juga mencerminkan kekayaan sejarah dan keragaman budaya negara tersebut. Di Georgia, Anda dapat menemukan berbagai gaya dan variasi kostum khas yang berbeda-beda menurut daerahnya. Tetapi semuanya terdiri dari tunik panjang dengan hiasan dan celana lebar untuk pria serta gaun berwarna cerah dan seringkali dengan detail sulaman disertai dengan rok lipit untuk wanita. Georgia memiliki keajaiban alam yang menakjubkan, seperti kawasan hutan yang indah di Racha, Les, Kumi, dan Kemo Es Baneti. Di sini, kita menemukan beberapa gunung tertinggi di Georgia yang mencapai lebih dari 4.000 m di atas permukaan laut, termasuk pilar Irme yang tampak seperti menara mengambang di antara awan. Negara ini memiliki beragam keajaiban alam mulai dari pegunungan megah, hingga pemandangan pantai yang mempesona. Terdapat 14 cagar alam, 12 taman nasional, 20 cagar alam yang dikelola, dan 40 monumen alam yang mencakup 7% wilayah nasional. Di sebelah utara, terdapat pegunungan Kaukasus besar yang mengesankan, di sebelah barat, terdapat perairan Laut Hitam yang berkilauan, di sebelah selatan, terdapat pegunungan Kaukasus kecil, dan di sebelah timur, terdapat sungai, air terjun, mata air, hutan, gua, dan lembah yang mempesona. Salah satu contohnya adalah Lembah Truso, sebuah lembah terpencil dan indah yang terletak di wilayah Kati, dikelilingi oleh pegunungan Kaukasus dan dilalui oleh sungai Trek, serta danau alpine seperti Danau Ridza dan Danau Kuru. Di Georgia, terdapat juga taman dan cagar alam seperti Cholkui, yang meliputi dataran pantai yang luas dan rawa-rawa di sekitar muara Sungai Rioni, dan Taman Nasional Tuti yang terkenal dengan keindahan alamnya, lingkungan pegunungannya yang unik, serta desa-desa tradisional dan arsitektur tradisionalnya yang unik. Wilayah Tuti, yang terpencil dengan puncak curam, lembah dalam, sungai, dan padang rumput alpine, menawarkan pemandangan spektakuler yang menarik bagi para pendaki dan pecinta hiking. Terkenal dengan arsitektur tradisionalnya, termasuk menara pertahanan yang dikenal sebagai Koski, Tuti menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dan unik. Georgia adalah tanah petualangan yang menawarkan sesuatu untuk semua orang. Pecinta petualangan akan terpesona oleh pemandangan pegunungan yang menakjubkan, sejarah, dan budaya kaya di sepanjang pantai. Pengunjung dapat menikmati pesona kota-kota pesisirnya,
Sementara para pecinta adrenalin dapat menikmati serangkaian aktivitas olahraga ekstrim seperti mendaki gletser, arung jeram, bersepeda gunung, para layang, dan lainnya. Namun, tidak diragukan lagi, Georgia adalah surga bagi para pendaki. Jalur pendakian yang ditawarkan oleh Lintas Alam memberikan kesempatan untuk terhubung dengan alam. Salah satu rute pendakian yang paling terkenal adalah melintasi pegunungan Kaukasus yang memisahkan Georgia dari Rusia. Di sini, Anda dapat menikmati panorama puncak glasial yang tertutup salju dan padang rumput alpine. Rute lain yang populer adalah perjalanan dari Mestia ke Ushguli melalui wilayah Svaneti, dianggap sebagai pengalaman hiking yang tak terlupakan melalui beberapa pemandangan paling mengesankan. Akhirnya, terdapat jalur pendakian ke Gunung Kasbek, salah satu jalur pendakian paling populer di negara ini. Rute dimulai di kota Stepantsminda yang terletak di kaki Gunung Kasbek. Di sini, Anda dapat menemukan lengkungan terkenal yang dibangun pada tahun 1983 untuk memperingati persahabatan antara Uni Soviet dan Republik Rakyat Georgia. Rute pendakian ke Gereja Gueti Trinity yang terletak pada ketinggian 2170 m di atas permukaan laut, di mana pendaki dapat menikmati pemandangan spektakuler. Georgia memiliki sejarah yang kaya dan beragam, mengklaim kontribusi signifikan dalam banyak bidang, mulai dari sistem penulisan hingga metalurgi, produksi anggur, bernyanyi polifonik yang unik, dan penambangan emas. Meskipun wilayah ini telah dihuni selama ribuan tahun sebelumnya, kesatuan pertama dari berbagai kerajaan dan kerajaan di Georgia terjadi pada abad ke-5 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Parnavaz, yang menciptakan Kerajaan Iberia, negara bagian pertama Georgia. Proses ini dipicu oleh adopsi agama Kristen, yang memberikan identitas bersama bagi wilayah tersebut. Adopsi agama Kristen sebagai agama resmi oleh Raja Miriam I dari Iberia pada tahun 326 Masehi menandai tonggak penting dalam sejarah Georgia. Selama abad ke-10 dan ke-11, kerajaan Iberia mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja David dan Ratu Tamar. Namun, posisi strategis dan kekayaan alam Georgia membuatnya menjadi incaran berbagai kekaisaran, seperti Kekaisaran Persia, Ottoman, Mongol, dan kemudian Kekaisaran Rusia yang mengambil alih pada tahun 1801. Pada tahun 1918, selama runtuhnya Kekaisaran Rusia, Georgia menyatakan kemerdekaannya dan mendirikan republik pertamanya, yang sayangnya hanya bertahan selama 3 tahun. Pada tahun 1921, negara ini diserbu oleh tentara Soviet, yang kemudian membentuk 3 republik otonom di wilayah Georgia, Abkhazia, Ajaria, dan Osetia Selatan. Georgia akhirnya mendapatkan kemerdekaannya kembali pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Di Georgia, agama memiliki pengaruh besar sepanjang sejarah negara tersebut, memainkan peran penting dalam kehidupan budaya dan sosial. Georgia adalah salah satu negara pertama yang menganut agama Kristen pada abad ke-4, sehingga negara ini dipenuhi dengan biara-biara karena pekerjaan penginjilan. Beberapa berasal dari abad ke-4 dan banyak lainnya dari periode abad pertengahan. Banyak biara yang terletak di puncak bukit sebagai simbol spiritualitas dan menawarkan pemandangan indah. Mereka dibangun di pegunungan, baik untuk mencari isolasi atau sebagai bagian dari jalur perdagangan pada masa itu, seperti Biara Maria di Osciuli di Alta Esanti, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Kini, Georgia adalah negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Kristen Ortodoks, khususnya Gereja Ortodoks Georgia. Bentuk agama Kristen ini telah menjadi bagian integral dari identitas nasional. Contohnya adalah bangunan-bangunan bersejarah yang menceritakan sejarah negara tersebut, seperti Biara Gelati, Gereja Trinitas Gergeti, Katedral Svetitskhoveli, dan Katedral Trinitas Suci oleh Ananuri. Katedral Ortodoks Timur ini merupakan yang tertinggi ketiga di dunia dan disebut sebagai spesimen sempurna dari kombinasi arsitektur gerejawi tradisional Georgia dengan nuansa era Bizantium.
Salah satu fakta paling menarik tentang George adalah bahasa dan alfabetnya yang unik, menjadi salah satu yang paling unik di dunia. Bahasa George terdiri dari 33 huruf yang digunakan untuk menulisnya, ditulis dari kiri ke kanan. Bahasa ini telah berkembang melalui 3 interpretasi berbeda, dengan alfabet sekuler yang digunakan di George kontemporer. Bahasa George termasuk di antara 14 bahasa tertua di dunia, dan digunakan oleh sekitar 4 juta orang. Bahasa ini juga menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah di negara tersebut, memberikan siswa serangkaian peluang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga tingkat yang lebih tinggi. Hal ini berkontribusi pada perkembangan negara secara keseluruhan. Makanan George adalah cermin dari kebaikan dan keramah tamahan orang George. Konsep seperti supra, sebuah jamuan makan tradisional George, tidak hanya tentang berbagi makanan, tetapi juga sebuah pengalaman budaya yang merayakan persahabatan, persatuan, dan keramah tamahan. Gastronomi George adalah perpaduan cita rasa lezat yang dipengaruhi oleh lokasi geografis negara tersebut, sejarah, dan tradisinya, menjadikannya salah satu ciri khas yang tak terbantahkan. Beberapa contoh hidangan khas George termasuk hachapuri, roti tradisional yang diisi dengan keju, seperti imeruli atau kinali. Hinkali, pangsit besar berisi daging, yang dibumbui dengan rempah-rempah. Chahoh bili, hidangan ayam dimasak dengan saus bawang putih dan susu yang kental. Chashushuli, sup lezat yang biasanya disiapkan dengan daging domba atau ayam, seringkali dimasak bersama sayuran cincang, bumbu kacang-kacangan, dan bawang putih. Selain itu, terdapat camilan seperti churchela, camilan tradisional George yang terbuat dari kenari yang dicelupkan ke dalam jus anggur pekat dan dikeringkan, menghasilkan semacam sosis kacang manis yang lengket. Saatnya kita mengakhiri petualangan hari ini. Semoga Anda menikmati eksplorasi kami di Georgia. Silahkan meninggalkan komentar dan saran di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berlangganan saluran kami jika Anda belum berlangganan dan berikan suka pada video ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya di sekitar kita.